warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelas PGSD 3 semester 3. Pada vlog kali ini kita akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah perbedaan atau variasi makhluk hidup yang ada di bumi, mulai dari satu jenis hingga antar lingkungan hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat spesies, yang kedua ada tingkat genetik, yang ketiga ada tingkat ekosistem. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu sesuai bagian masing-masing. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Najwa Destaristianingrum dengan NIM 40224127. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati pada genetik pohon tomat. Perkenalkan, nama saya Diniatun Harusania dengan NIM 40224010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Halo semuanya, saya Naila Rahma Andini dengan NIM 40224092. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu contohnya ada sungai, padang rumput, dan pohon jagung. Hai teman-teman, saya sedang berada di budidaya pohon tomat. Nah, di sini saya akan mencoba mencari tahu tentang keanekaragaman genetik pada pohon tomat. Nah, genetik itu ada berbagai perbedaan dari bentuk tomat, warna tomat, maupun rasa tomat. Jadi, vlog kita hari ini akan membahas tentang keanekaragaman genetik pada tomat. Dalam satu pohon tomat ada beberapa variasi genetik. Contohnya, di sini ada yang tomat yang kecil, ada juga yang besar, ada juga yang berwarna merah terang, ada juga yang oranye. Nah, di sini contohnya ada 2 tomat yang sedang tumbuh bersamaan. Bisa kalian lihat di sini dari segi warna dan bentuk pun mereka berbeda. Yang satu warnanya oranye agak kegelapan, yang satu warnanya oranye agak kecerahan. Nah, dari bentuk mereka sangat berbeda ya teman-teman, bisa kalian lihat juga. Yang satu tumbuh secara bulat, yang satu tumbuh secara lonjong. Itu karena setiap buah membawa kombinasi gen yang berbeda dari proses pembentukan sel. Nah, keanekaragaman genetik ini penting buat penelitian dan budidaya supaya kita dapat tomat yang lebih unggul di masa depan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah perbedaan yang terjadi antara makhluk hidup yang masih satu kelompok tetapi berbeda jenis. Contohnya seperti yang ada di hadapan saya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, meskipun ketiganya sama-sama bawang, tetapi memiliki ciri khas dan kegunaannya masing-masing. Contohnya, pada bawang merah memiliki ukuran kecil, berwarna ungu kemerahan, dan aromanya cukup menyengat. Biasanya digunakan pada bumbu dasar masak Indonesia karena rasanya yang gurih dan sedikit pedas. Dan yang kedua ada bawang putih. Bawang putih berwarna putih pucat. Bentuknya terdiri dari beberapa siung dalam satu bonggol dan rasanya lebih tajam dibanding bawang merah. Bawang putih juga terkenal memiliki khasiat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang terakhir ada bawang bombay. Bawang bombay berukuran besar, warnanya kuning keemasan dan rasanya lebih manis ketika dimasak. Biasanya digunakan dalam masakan barat atau tumisan modern. Nah, meskipun ketiganya sama-sama bawang, tetapi memiliki ciri dan kegunaannya masing-masing, terutama dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat ekosistemnya. Contohnya di sini ada rumput di depan asrama Universitas Peradaban.
Nah, suhunya tuh di sini dingin ya, karena di sini lagi musim hujan. Nah, makhluk hidup yang biasanya hidup di sini tuh ada belalang, ada rumput hijau, terus ada putri maut. Contoh yang kedua itu ada sungai. Nah, sungai di sini masih di lingkungan asrama Universitas Peradaban. Suhunya tuh di sini dingin seperti tadi ya, musim hujan. Terus di sini tuh makhluk hidupnya ada capung, ada lumut, terus ada ikan kecil-kecil. Oke, contoh yang terakhir itu ada kebun jagung. Di kebun jagung ini suhunya itu adem ya, dingin. Terus makhluk hidup yang ada di sekitar itu ada ada pisang, terus banyak, ada hama juga ya di sini teman-teman. Nah teman-teman, dari perjalanan singkat kita hari ini, dari mulai kebun asrama yang tertata, ladang jagung yang subur, terus tadi sungai yang airnya sangat menyegarkan ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap tempat, mau itu ekosistem buatan manusia, ekosistem alami, memiliki makhluk hidup dan keunikan yang berbeda-beda. Oke, jadi dari penjelasan tadi kita tahu bahwa keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkat: tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, jadi setiap gen memiliki bentuk yang berbeda, terus warna yang berbeda, terus rasa yang berbeda, maupun lingkungan hidup yang berbeda. Dan keanekaragaman itu penting banget untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.